tokoh yang ada dalam Bible itu ditunjukkan riwayatnya atau nasabnya sampai kepada Yakub. Enggak semua. Contohnya, Simon Petrus tidak ada nasabnya sampai ke Yakub. Ya, kemudian siapa lagi? Murid-murid Tuhan Yesus yang ke-12, Maria Magdalena, tidak diketahui siapa silsilahnya, banyak. Begitu. Jadi tidak harus semua tokoh di dalam Bible diketahui silsilahnya sampai kepada Yakub, nggak harus. Pertanyaan selanjutnya. Yakin, kutanya lagi. Tapi begini, hari ini kok bos nanya gitu ya? Baik, gini Sob. Ketika saya membaca Al-Quran, saya tidak pernah loh Sob. Ini yang masalah begini Sob. Kita ngobrol santai aja Sob, nggak usah tegang-tegang gini. Okay. Yang saya herankan, tidak pernah loh Sob Al-Quran itu mempermasalahkan Paulus loh. Muhammad juga tidak pernah menyebutkan Paulus di dalam hadis-hadisnya. Gini, orang-orang yang menyalah-nyalahkan Paulus itu adalah orang-orang Islam abad ke-19, Sob. Seperti abad 19-20, seperti Donditan lah, kemudian kemana ini? Si Uncup melarikan diri. Lihat teman-teman. Begini loh, Islam itu berargumen harusnya berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis. Cilakanya, Al-Quran dan hadis, Muhammad dan Allah tidak pernah satu kali pun menyebutkan atau mempersalah-salahkan Paulus. Bahkan di dalam kitab-kitab ini, tafsir, itu justru malah membela Paulus. Justru orang-orang Islam yang benci Paulus adalah orang-orang Islam kemarin sore. Saya tunjukkan. Ya, di dalam tafsir, dalam tafsir surat Yasin, sebentar ya, saya akan tunjukkan bagaimana Paulus ini adalah utusan yang benar. Nih, sabar ya. Saya akan buktikan kepada kalian bahwasanya di dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran justru malah Paulus itu utusannya Nabi Isa. Nih, saya buktikan ya kepada kalian ya. Sebentar ya. Nih, saya tunjukkan kepada kalian bahwasanya Paulus adalah utusannya Nabi Isa yang orang Islam sekarang membencinya tanpa alasan. Saya balikkan kamera saya. Oke. Kelihatan ya teman-teman ya? Nih, ini AI ya. Nih. Bulus dalam tafsir surat Yasin merujuk kepada salah satu dari 3 utusan Allah yang diutus ke sebuah kota, sering diidentifikasi sebagai Antioquia. Yang kisahnya terdapat dalam Quran surat Yasin ayat 13-29. Apa konteksnya? Dalam surat Yasin itu ada kisah ini menceritakan tentang penduduk sebuah kota yang mendustakan 2 utusan yang pertama. Setelah utusan pertama dan kedua didustakan, Allah menguatkan dakwah dengan mengirim utusan yang ketiga, yaitu Bulus, yang juga diidentifikasi bernama Syamun. Ya kan? Ini tafsir klasik justru malah membela Paulus. Nggak tahu sekarang Islam zaman sekarang nggak tahu benturin kepalanya kemana. Heran loh saya dengan mereka ini. Kebencian mereka terhadap Paulus itu mengalahkan ulama-ulama mereka sendiri. Ya. Nih, saya tunjukkan nih tafsir yang lebih lengkap ya. Kita bacakan misalnya di dalam tafsir. Nih ya, sebentar. Di dalam Quran surat sabar. Aduh, kalau mau saya tunjukkan nanti kepada mereka ya teman-teman ya. Bisa-bisa nanti mereka marah-marah kepada ulama-ulama. Nih. Kita bukakan surat Yasin. Perhatikan ya. Nih. Ini surat Yasin ya, ayat 14.
Muslim-muslim kan biasa baca Arab aja terus, dia nggak tahu artinya. Nih, kita baca artinya. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Tafsir. Perhatikan dalam kitab tafsirnya. Dan dibuatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri yang ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, lalu kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka dan seterusnya. Nah, siapa utusan-utusan ini? Ya, baca ini kitab-kitab ulama-ulama kalian nih. Nih, Ibnu Ishaq telah mengatakan berdasarkan berita yang sampai kepadanya dari Ibnu Abbas dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, bahwa mereka itu diutus ke negeri ya yang seorang rajanya bernama Antikas. Ia adalah seorang penyembah berhala dan seterusnya dan seterusnya. Nih kita bacakan. Siapa-siapa utusannya itu? Ternyata Bulus nih. Siapa? Dari Sulaiman ibnu Juraij meriwayatkan bla 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 bla. Pertama yang datang namanya Syamun, yang kedua Yohanes. Sedangkan rasul yang ketiga ialah Paulus, dan nama negerinya adalah Intakiyah. Paulus dari Antioquia. Ini ulama-ulama klasik kalian, tafsir-tafsir klasik kalian. Kenapa kalian benci sekali dengan ulama-ulama kalian? Heran saya dengan mereka ini loh. Makanya saya ini teman-teman juga merasa prihatin dengan orang-orang muslim awam yang menjadi korban ulama-ulama karbitan abad ke-21 ini. Ketika saya mempelajari agama Islam, Quran dan hadis, tidak pernah saya temukan dalam Quran itu nyalah-nyalahin Paulus. Nggak ada. Tidak satu kali pun Muhammad menyebutkan Paulus. Bagaimana mungkin orang Islam zaman sekarang kerjanya nyalah-nyalahin Paulus? Aduh, sungguh nekat yang nyata kalian.